berdoa. Terang dari Allah, cahaya dari langit, terangilah roh dan jiwa kami untuk mendengarkan dan memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-94, tanggal 4 April tahun 2026, diambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 dengan perikop Yesus terang dunia. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Maka Yesus berkata pula pada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Itulah firman Tuhan pada hari ini. Dan kita tetap menyampaikan pedoman kita selama bulan April tahun 2026, yaitu Tuhan Yesus telah mati dan bangkit bagi kita, maka hendaklah hidup kita tetap di dalam Yesus. Mati dan bangkit untuk kita, maka kita tetaplah bersama dengan Dia. Kemarin Jumat Agung kita sudah menyampaikan kematian Yesus di kayu salib. Dan hari ini kita menyampaikan bahwa Dia adalah terang dunia. Dan besok kebangkitannya hari Minggu menjadi Tuhan 100%. Ya. Nah, sekarang kita masuk dalam pedoman kita bulan April. Dijabarkan dalam Yohanes pasal 8 ayat 31. Dikatakan begini. "Jikalau kau tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Jadi kalau kita benar-benar tetap dalam firman Tuhan, maka kita adalah menjadi murid Tuhan atau anak Tuhan. Firman Tuhan itu adalah penjabaran daripada Allah, di mana dikatakan dalam standar moral Allah adalah kasih, kejujuran, dan integritas. Itulah standar moral daripada Allah. Kemudian dilengkapi dengan karakter Allah. Firman itu boleh dikatakan merupakan karakter Allah yang diwujudkan dalam kasih, keadilan, dan kebenaran. Itulah pedoman kita selama bulan April, kita menjalankan standar moral Allah, kasih, kejujuran, dan integritas, dan menjalankan karakter Allah, kasih, keadilan, dan kebenaran. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia." Apa latar belakang daripada perikop ini? Bahwa Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia." Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Ini terjadi saat hari raya Pondok Daun. Kalau sering dikatakan di Israel dikatakan hari Sukkot, katanya Sukkot. Hari raya Pondok Daun disebut Sukkot. Dilakukan di Bait Allah Yerusalem.
Jadi pada umumnya pada perayaan itu ya, lampu-lampu emas yang besar dinyalakan di halaman bait suci untuk memperingati tiang api yang menuntun bangsa Israel di padang gurun. Jadi cahaya ini memang sudah diawali pada saat Allah memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka tidak punya senter, tidak punya listrik, ya, tidak punya elektrik, tapi mereka adalah pakai tiang api Allah untuk berjalan pada malam hari sampai ke tempat tujuan selama 40 hari. Nah, maka di sini dikatakan perayaan Pondok Daun bahwa dinyalakanlah lampu emas yang besar di bait suci. Itu gambaran adalah tiang Allah yang turun pada malam hari, ya. Jadi latar belakangnya pada perayaan ini lampu-lampu emas besar dinyalakan di halaman bait suci untuk memperingati tiang api yang menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, dari padang gurun. Nah, di mana ya Allah melindungi bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, dan kita tahu bahwa pada siang hari Allah dengan tiang embun, pada malam hari adalah dengan tiang listrik. Jadi inilah peran daripada Allah melindungi bangsa Israel. Jadi selalu ada perlindungan dari Tuhan Allah kepada bangsa Israel, karena mereka adalah merupakan bangsa pilihan. Jadi apapun tekanan-tekanan dari dunia, negara-negara manapun yang akan menghancurkan Israel, ya, itu harus berhadapan dengan Tuhan. Maka hati-hati kalau berhadapan dengan Israel, baik negara-negara semua di dunia ini, terutama di Timur Tengah. Anda berhadapan dengan Israel, berarti berhadapan dengan Tuhan. Ini kata Alkitab, ya. Dan Israel sekarang, apakah beda Israel sekarang dengan Israel dulu? Karena Allah mengatakan kepada Abraham, ya, perintahkan kepada anak-anakmu dan keturunanmu, ajarkan mereka untuk menjalani perintahku dan selalu melakukan kasih, keadilan, dan kebenaran. Nah, itu melekat bagi bangsa Israel, tidak akan lepas sampai saat ini, ya. Inilah dikatakan tadi bahwa Allah melindungi bangsa Israel pada saat malam dengan tiang api, pada saat siang dengan tiang awan, ya, atau embun, ya. Nah, maka digambarkan di sini akulah terang dunia, karena tiang api itu adalah dari Allah. Maka Yesus mengatakan akulah terang dunia. Barang siapa bersama dengan aku tidak akan berjalan dalam kegelapan. Nah, inilah latar belakang daripada perikop ini. Nah, kalau kita lihat ada 5 poin, ada berapa poin, ya, yang melatar belakangi, yang merupakan konteks yang paling penting dalam latar belakang ini. Ada 4 poin yang mau kita sampaikan. Poin yang pertama adalah dalam konteks hari raya, yaitu tadi pada Sukkot, ya. Ada tradisi, ya, mengadakan lampu sebagai simbol cahaya, ya. Dan ini adalah menegaskan identitas Yesus sebagai sumber terang ilahi. Jadi Yesus ini merupakan sumber terang ilahi yang sesungguhnya. Jadi kalau selama ini Allah itu dengan tiang api datang ke dunia, sekarang digantikan dengan Yesus sebagai terang dunia. Inilah, ya, dalam hal konteks hari raya
Nah, kemudian apa manfaat atau signifikasi daripada terang itu? Bagaimana implementasinya atau signifikasi daripada terang? Bagi orang Yahudi, ini merujuk pada penentuan di padang gurun. Jadi pada waktu peran Tuhan di padang gurun dengan tiang api pada malam hari, ya, ini adalah merupakan khusus bagi orang-orang Yunani. Ini simbol kehidupan sejati. Jadi kalau bagi orang Yahudi, terang ini adalah gambaran daripada penyertaan Allah pada mereka pada saat malam hari dengan tiang api. Tapi bagi orang Yunani, ini disebutkan sebagai simbol kehidupan sejati. Kenapa dikatakan simbol kehidupan sejati? Ya memang, tanpa terang, bagaimana kita bisa berbuat? Apakah kita bisa berbuat dalam kegelapan? Tidak. Kita berbuat segalanya dalam terang. Maka dikatakan oleh orang Yunani adalah merupakan simbol kehidupan sejati. Itu. Nah, kemudian dalam konteks nubuat, artinya adanya nubuat dalam perjanjian lama, ya. Terang itu pun sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Maka dikatakan dalam konteks nubuat, yaitu pernyataan ini menggenapi nubuatan daripada Nabi Yesaya. Apa dikatakan oleh Nabi Yesaya dalam pasal 9 ayat 1 tentang terang besar yang bersinar bagi bangsa yang berjalan dalam kegelapan, seperti pernyataan Paulus. Apa pernyataan Paulus? Kita tahu, habis gelap terbitlah terang. Dalam kegelapan dia selalu menghina umat Kristiani, tapi dalam terang dia memberitakan firman Tuhan. Maka kita lihat peran daripada Paulus. Kalau kita lihat dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 6, ya. Dikatakan bahwa Allah berfirman, sebab dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya beracara di dalam hati kita. Jadi terang itu beracara di dalam hati kita. Jadi kegelapan itu karena kita sudah hidup dalam kegelapan, berdosa oleh Nabi Adam, maka dia akan beracara di dalam diri kita, dalam hati kita. Inilah yang dikatakan Paulus dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 6 adalah, ya, sebab dari dalam gelap akan terbit terang. Ini juga, ia juga membuat terangnya beracara di dalam hati kita. Jadi dia membuat hati kita menjadi terang. Nah, ini adalah transformasi spiritual dari hidup lama menjadi hidup baru, dari gelap menjadi terang. Nah, dicontohkan seperti Paulus, ya. Pada saat Paulus mau pergi ke Damaskus atau Damasik, dia melihat cahaya yang sangat terang sampai dia sangat tidak bisa melihat cahaya tersebut. Kemudian dia tengkurap dan jatuh dan matanya buta dalam kegelapan. Nah, tapi ada kata-kata bahwa Paulus mengatakan, siapakah engkau? Dijawab, akulah Yesus yang kau aniaya, katanya. Yang dianiaya bukan Yesus, tapi pengikut-pengikutnya. Dikatakan Yesus sama dengan menganiaya dia. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dan sekarang kamu menjadi terang, bukan lagi untuk penganiaya, tapi dipilih untuk menjadi terang. Nah, dari situlah makanya Paulus mengatakan, habis gelap terbitlah terang. Matanya dibutakan,
dan juga didoakan oleh Ananias dan bisa kembali melihat terang. Jadi dari gelap menjadi terang, dan darinya dia jadi penganiaya menjadi pemberita firman Tuhan. Itulah konteks daripada nubuatan ya. Nah, kemudian dalam konteks ketegangan teologis, apa yang disebut dengan adanya ketegangan teologis? Yesus mengucapkan di tengah penolakan orang Farisi ya, dan menegaskan dirinya sebagai sumber keselamatan dan pengampunan. Yesus memposisikan dirinya sebagai pemenuhan janji Tuhan yang menerangi kegelapan, baik kegelapan rohani manusia dan menuntun kepada kehidupan. Jadi ada ketegangan teologis di sini. Karena orang Farisi tidak mau tahu dia, tapi Yesus menyatakan dirinya lah yang menggenapi untuk memberikan keterangan apa terang tersebut. Dia menyatakan itu kepada umat Yahudi. Yesus dia memposisikan dirinya sebagai pemenuhan janji Tuhan. Ya, dia memenuhi janji Tuhan. Bahwa dikatakan dialah terang dunia, dan barang siapa bersama dengan dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Jadi baik itu kegelapan rohani ya, kegelapan spiritual, itulah yang perlu dipulihkan oleh Yesus. Kegelapan rohani, kita sudah berada dalam kegelapan dengan adanya dosa, maka dibangkitkan kembali kita untuk menjadi hidup baru. Adanya transformasi menjadi hidup baru. Dan itulah pesan Yesus pada saat dia mau naik ke surga dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah ke seluruh dunia, katanya. Jadikan mereka pengikutku, kata Yesus. Dan baptis mereka atas nama Bapa, atas nama Putra Yesus Kristus, dan atas nama Roh Kudus. Itu pesan terakhir. Maka dikatakan orang yang dibaptis mendapatkan keselamatan, orang yang tidak dibaptis akan mati. Nah, maka dalam penghakiman nanti ada dua tempat dikatakan oleh Yesus dalam Injil Matius ya 25 ayat 30-41 dikatakan bahwa ada dua tempat yang dibagi oleh Yesus, dan dikatakan sebelah kanannya adalah domba, sebelah kirinya adalah kambing. Domba itu adalah dibaptis dan diminta pertanggungjawaban selama hidupnya. Dan sebelah kiri itu adalah orang atau kambing yang tidak, orang-orang yang tidak dibaptis, dan dia tidak diadili, langsung dimasukkan ke dalam neraka. Itulah yang disimpulkan oleh Yesus dalam penghakiman nanti, memisahkan manusia di dunia ini antara domba dan kambing. Nah, itu jelas itu ya dikatakan. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 6 dan 8, Paulus ditangkap di Damaskus dan berubah menjadi terang. Maka Pauluslah yang mencetuskan dalam Alkitab, habis gelap terbitlah terang. Dan di Indonesia kita tahu ya, cita-cita daripada Raden Ajeng Kartini yang dia sebagai emansipasi wanita dalam pendidikan, memperbarui pendidikan, maka dikatakan habis gelap terbitlah terang. Terang itu bagi kaum wanita seluruhnya, tidak lagi berada dalam kegelapan. Itu. Nah, kemudian sekarang kita masuk dalam poin yang kedua. Apa tujuan utama daripada kitab Yohanes pasal 8 ayat 12? Ya. Tujuan utama adalah untuk
mengatakan dirinya sebagai satu-satunya sumber kebenaran, keselamatan, dan tuntunan ilahi yang membebaskan manusia dari kegelapan dosa dan maut. Jadi satu-satunya sumber yang bisa menyelamatkan manusia, menuntun, itu adalah Yesus. Jadi kalau ada orang, wah enggak, Yesus itu kan bukan Tuhan, manusia, biarkan saja ya. Tapi dalam hal ini dikatakan dia adalah satu-satunya ya, sumber kebenaran, keselamatan, tuntunan ilahi ya, yang membebaskan manusia dari kegelapan dan dosa. Satu-satunya Yesus. Maka dikatakan, akulah terang dunia. Dan dikatakan oleh Yesus lagi, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah kemudian, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan kelaparan. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan kehausan. Jadi jaminan makan dan minum. Tapi makan minum dari sini adalah spiritual kita yang diberikan makan dan diberikan minum. Artinya kehidupan kekal akan diberikan oleh Yesus. Kita baca dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 35. Akulah roti hidup. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Jadi dia adalah sebagai identitas keilahian atau anak Allah. Injil Matius ayat 3:17 ya. Itu kita lihat menyatakan, Allah sendiri yang menyatakan itu. Kalau Yesus itu adalah anaknya sendiri, anak Allah. Kalau kita baca dari Injil Matius pasal 3:17 ya. Pada saat Yesus dibaptis di Sungai Jordan, dia diangkat naik ke atas, habis ditenggelamkan, surga terbuka. Keluarlah kata-kata dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dia menyenangkan hatiku. Jadi sudah pernyataan Allah sendiri. Apalagi kalau sudah Allah sendiri yang menyatakan, apakah bisa kita sangkal? Tidak ya, karena dia maha pencipta, dia maha tahu ya. Nah kemudian dikuatkan lagi pada saat Yesus dan Yohanes, Yakobus dan Petrus pergi ke bukit berdoa ya. Nah kita lihat dalam Injil Matius pasal 17 ayat 5. Keluar lagi kata-kata dari Allah, dari surga. Setelah mereka ditutupi dengan tiang awan, dari situ keluar kata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Sekarang sudah ditambahkan, dengarkan dia. Karena Yesus sudah mau naik, sudah mau dikuburkan, dan mau bangkit naik ke surga, maka Allah mengatakan, dengarkanlah dia. Saksi hidup pada waktu itu ada 3 orang, Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Jadi dalam Alkitab ini semua ada saksi hidup. Tapi jangan pernah kita mengatakan, waduh bukunya Paulus sudah palsu, karangan Paulus, itu karangan dia. Jangan ya. Kalau berani kita mengatakan palsu, harus mengatakan asli. Sebab semua sumber harus ada. Kalau misalnya dalam kitab suci lain disebutkan harus baca Injil, Taurat, dan Zabur, tentunya kitab suci itu harus punya pegangan Taurat, Injil, dan Zabur. Supaya tidak omon-omon. Jadi begitu mau dibaca oleh orang, mana sih Taurat, Injil, dan Zabur itu? Wah ini ada dokumennya, dibaca. Jangan dokumen yang kita siapkan itu dikatakan palsu ya. Janganlah ya. Ya minimum maulah belajar dengan Taurat,
Injil dan Zabur karena punya kita, itulah namanya. Ada Taurat, hukum Taurat, ada Mazmur, ada Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Nah, kalau dalam Zabur itu ada nabi-nabi ya. Ada nabi besar, ada nabi kecil. 12 nabi kecil, ada 3 nabi besar ya. Yeskiel, Yesaya, dan Yeremia. Nabi kecil seperti Amos, Obadya, Nahum, Habakuk, Sefanya ya. Maliaki dan juga Yunus ya, Zakaria, itu semua nabi kecil. Nah, inilah yang dikatakan tujuan utama daripada perikop ini, bahwa Allah mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Itu kuncinya. Nah, kemudian ayat ini menegaskan bahwa pengikut Yesus ya, dikatakan bahwa semua pengikut Yesus itu tidak akan tersesat ya, dan memiliki kekuatan dan kualitas hidup yang tercerahkan oleh kehadiran Yesus. Nah, itu kuncinya. Jadi mereka mempunyai kualitas hidup dan tercerahkan dengan kehadiran Yesus. Apakah sampai saat ini ada kehadiran Yesus? Ada. Ya. Karena diri kita adalah rumah Yesus, rumah Allah, rumah Roh Kudus. Diri kita. Jadi dia hadir setiap saat. Kapan kita butuhkan, dia ada. Dia hadir. Karena rumah kita lah rumah Tuhan. Pada saat kapan dia tidak ada dalam diri kita? Pada saat kita sudah meninggal, sudah pergi dia. Nggak ada lagi dalam diri kita. Dan kita sudah sama dengan tanah. Ya. Maka dikubur. Ya. Itulah kira-kira pengertian daripada tujuan utama daripada perikop ini. Bahwa dengan kehadiran Yesus, kualitas hidup kita semakin baik dan tercerahkan. Ya. Mendapatkan pencerahan dan bimbingan yang sangat bagus. Nah, makanya di dalam Ibrani pasal 12 ayat 2 ya. Dan ini juga merupakan waktu Jumat Agung kemarin itu disampaikan itu bahwa apa dikatakan? Dalam bahasa Batak dikatakan begini. Tabereng ma induk niha porsioni dohot na pauju kosa ima Jesus dang dianggapi mana haleaon na disilangi alai gabe hamuliaon laho menuju surga dang haleaon dilale mana silangi, bahkan dia mau mengosongkan dirinya, keilahiannya dia dikosongkan demi untuk dia ditinggikan dan dimuliakan. Itulah. Jadi sekarang pun Yesus masih ada dalam diri kita. Maka lihatlah dia sebagai pusat kita, Yesus, yang menyempurnakan iman kita sampai akhir zaman. Jadi jangan lagi tanya-tanya Yesus ya kepada teman-teman yang ada di bawah. Ya, tolong juga jangan lagi menanyakan di mana Yesus, bagaimana posisinya, terus apakah Yesus Tuhan apa tidak. Yesus ada di dalam dirimu selama kau bernapas, selama kita bernapas ya. Karena diri kita adalah rumah Tuhan. Dan ini sudah dinyatakan oleh Mazmur Daud ya. Apa dikatakan dalam Mazmur 23 ayat 6? Kebajikan dan kemurahan melulu mengikuti aku seumur hidup, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Dirinya adalah rumah Tuhan sepanjang masa. Maka kita pun saat ini, diri kita adalah tempat Yesus bersemayam, tempat Allah bersemayam, tempat Roh Kudus bersemayam. Jangan tanya lagi, di mana Roh Kudus, di mana Yesus, di mana Allah. Ada di dalam diri kita. Itu ya. Maka kepada apologet lain,
Tolong jangan dipelesetkan ya. Jangan perlu tanya lagi bahwa Yesus ada dalam dirimu, Allah ada dalam dirimu, Roh Kudus ada dalam dirimu. Tidak jauh ya. Setiap hari dia, maka dikatakan tadi, dengan kehadiran dia dalam diri kita, maka kualitas hidup kita semakin baik dan tercerahkan dan menjadi terang bagi siapapun. Kalau sudah kita hidup dalam terang, wah bukan main enaknya ya. Kenapa kita dikatakan terang? Tadi sudah dikatakan sumber terang itu adalah adanya tiang api dari Allah. Pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Selama 40 tahun mereka tidak punya listrik, tidak punya lampu. Hanya terang Allah yang menemani mereka berjalan sepanjang hari, sepanjang malam. Coba kita bayangkan ya. Nah, itulah arti daripada terang itu adalah Yesus. Dan siapa yang berada dalam dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kita artikan sekarang, kegelapan yang mana? Kegelapan rohani, kegelapan spiritual, kegelapan moral, kegelapan akhlak. Jadi dirubah menjadi terang akhlak, terang pribadi, dan terang karakter ya. Karena sudah berada dalam terang, maka dia bisa bersinar. Maka dikatakan, jadilah terangmu bercahaya di depan orang, supaya orang melihat kebaikanmu, supaya orang melihat bahwa kau memuliakan Tuhan. Itulah tujuan utama dari perikop. Sekarang kita masuk dalam pesan moral. Apa pesan moral daripada perikop ini? Bagaimana pesan moralnya yang bisa kita ambil dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12? Ya. Di sini ada ajakan untuk hidup dalam kebenaran dan iman dan pengharapan. Hidup dalam kebenaran, baik iman maupun pengharapan, dengan menjadikan Yesus sebagai penuntun utama, menjadi utara sejati, menjadi kompas dalam hidup kita, menjadi pemandu dalam segala keputusan. Kita jadikan Yesus sebagai utara sejati kita, kompas kita. Kemanapun kita berjalan selalu kita lihat dia. Itulah yang dikatakan di sini bahwa penuntun utama sehingga terhindar dari kegelapan dosa, kebingungan moral, dan keputusasaan. Jadi kebingungan moral, keputusasaan itu akan bisa dihilangkan kalau sudah menghadirkan Yesus sebagai penuntun kita, sebagai sumber kebenaran dalam hidup kita. Nah, secara singkat dikatakan sini bahwa hidup dalam kebenaran ya, atau terang Yesus sebagai penuntun utama dan adanya kepastian hidup dan pengharapan mengatasi kegelapan hidup. Jadi dengan bersama dia ada kepastian hidup dan ada menghilangkan kegelapan. Artinya benar-benar hidup kita itu terjamin kalau sudah bersama dengan Yesus sebagai terang. Karena terang itulah yang boleh dikatakan berfungsi untuk segala-galanya. Nah, maka waktu ibunda tersayang sebelum meninggal, kami tahun 92 ya, sebelum meninggal tahun 2016 ya, sebelum meninggal, apa pesan beliau? Dikatakan begini ya, hiduplah terang dan maju dalam terang. Dan dikatakan teruslah menjadi
terang. Artinya dalam bahasa mangolu di bagasak katiuron, mardalan di bagasak katiuron, jala ikut terus di bagasan hatiuron. Itu artinya hidup terang, maju terang, dan terus terang. Ada iklan lampu bilip ya mungkin ya. Nah, tapi artinya adalah mangolu di bagasak katiuron, mardalan di bagasak katiuron, jalan ikut totong di bagasan hatiuron. Itulah Yesus bersama kita. Karena terang itu adalah Yesus. Itulah maksudnya kita selalu bersama dengan Yesus. Maka pedoman kita juga selama bulan April dikatakan Yesus sudah mati dan bangkit untuk kita, supaya kita tetap berada di dalamnya. Yohanes pasal 8 ayat 31 ya, kita lihat. Jadi inilah pesan moral. Secara singkat pesan moralnya adalah hidup dalam kebenaran atau terang, dan Yesus sebagai pemusatan, sebagai utara sejati kita, sebagai kompas kita. Karena dengan Dia ada kepastian hidup ya, dan pengharapan mengatasi kegelapan dalam hidup. Jadi adanya kepastian hidup mengatasi kegelapan yang ada dalam hidup, atau belenggu-belenggu yang bisa mengganggu kita untuk menjadi terang. Nah, kemudian hal ini adalah bagaimana pesan moral ini untuk dijalankan. Nah, inilah untuk mengajak kita untuk aktif mengikuti Yesus setiap hari, agar hidup kita diterangi oleh kebenarannya. Semogalah Yesus dalam hidup kita setiap hari, supaya Dia bersinar dalam diri kita. Itulah pesan moral daripada ayat ini. Nah, kemudian bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini yang perlu kita renungkan bersama ya, teman-teman, saudara-saudara ya. Yesus mengatakan dirinya sebagai terang dunia. Berarti ya, mengandalkan ajarannya sebagai panduan hidup. Kalau Dia sudah terang dunia, maka kita mengandalkan ajarannya sebagai terang hidup, karena Dialah terang. Nah, kemudian ini menunjukkan meninggalkan dosa atau kegelapan dan mempercayakan hidup sepenuhnya kepadanya. Jadi tadi berkata, jadilah transformasi dari kegelapan menjadi terang, menjadi hidup baru. Nah, di sini dikatakan adalah mempersiapkan hidup sepenuhnya kepadanya. Jadi artinya mempercayakan kepada Dia, bahwa kalau kita sudah percaya bahwa Yesus adalah sebagai terang bagi kita, maka kita percayakan dengan sepenuhnya. Nah, ini diwujudkan dengan hidup dalam kebenaran. Kemudian meneladani kasih-Nya, seperti membagikan ya kasih tersebut kepada sesama. Jadi adanya ajaran Yesus, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri, berbagi kasih. Dikatakan harus saling mengasihi, karena dikatakan bahwa kasih itu bisa menutupi banyak dosa. Dan 1 Petrus 4 ayat 8 dikatakan banyak menutupi dosa. Kenapa dikatakan banyak menutupi dosa? Karena dengan kita mengasihi, berarti kita sudah mengampuni. Tidak mungkin lagi kita dendam. Nah, itulah yang dikatakan kasih banyak menutupi dosa. Kemudian kita masuk dalam poin-poin yang perlu kita renungkan dalam ayat ini. Bagaimana poin-poin yang perlu kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari? Di sini kita lihat bahwa menjadikan Yesus sebagai utara sejati itu dulu. Jadi Dia sebagai kompas
utara sejati menjadi panduan kita. Mengikut Kristus berarti sama dengan menjadikan firman-Nya, ya, bukan mengikuti keinginan dari sumber lain atau tren dunia, ya, yang bisa menyimpang. Nah, jadi supaya kita tidak ganggu dan jalan kita bisa lurus untuk mengikuti Dia, kita baca dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Apa dikatakan di sana? Percayalah kepada Tuhan. Ya. Jangan mengandalkan pikiranmu. Akui otoritas dan kedaulatan Tuhan. Jalanmu akan diluruskan. Jadi menjadikan Yesus sebagai panduan utama, jangan mengandalkan pikiran kita, dan mengakui kedaulatan Dia sebagai pencipta alam dan dunia, jalan kita akan diluruskan. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah, ya, menempatkan hidup atau meninggalkan hidup dalam kegelapan atau dosa. Tinggalkan. Seperti, ya, mengikuti ada penyakit hati. Bagaimana kalau kita meninggal hidup dalam kegelapan? Kegelapan itu bisa dari penyakit hati. Apa penyakit hati? Buruk sangka, buruk lidah, menggunjing, marah, dendam, dengki, ya, munafik atau syirik, ria atau pamer. Nah, itulah penyakit hati. Maka dikatakan di sini adalah, ya, meninggalkan hidup dalam kegelapan. Kegelapan itu artinya belenggu-belenggu yang menutupi kita, yang bisa mempengaruhi kita. Itulah seperti buruk sangka dan yang lain tadi. Itu penyakit hati. Nah, kemudian dalam hidup itu ada 3 tantangan besar yang harus kita selesaikan dengan baik. Tantangan 3 tersebut, yang pertama adalah kesombongan dan kepura-puraan. Ya. Kesombongan dan kepura-puraan. Dan yang kedua adalah selera dan nafsu. Bisa dengan selera kita bertengkar. Bisa dengan selera suami istri tidak akur. Bisa dengan selera antara orang tua dan anak berselisih paham. Bisa dengan selera kita menjadi bertengkar. Mungkin peperangan sekarang juga di Timur Tengah bisa karena selera dan nafsu terjadi perang. Ya, ada seleranya begini, nafsunya begini, sehingga terjadi perang. Ini bisa menimbulkan peperangan hanya karena selera dan nafsu. Nah, kemudian ada aspirasi dan ambisi. Ambisi menguasai dunia, ambisi menguasai A. Maka menghalalkan segala cara. Tidak lagi diperhitungkan, walaupun banyak korban, dia tak peduli. Ambisi. Nah, disinilah dikatakan ada 3 tantangan besar yang harus kita hadapi. Selera dan nafsu, kesombongan dan kepura-puraan, aspirasi dan ambisi. Harus kita kelola dengan baik. Ya. Selera, ya, bagaimana baiknya? Kita bicarakan. Harus punya empati. Merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Itu namanya selera yang harmonis. Ya. Nah. Kemudian, poin yang ketiga adalah hidup dalam terang kebenaran. Kalau terang itu tadi digambarkan adalah lampu atau tiang api dari Allah, dan itu dirayakan setiap pondok daun di Yahudi, menyalakan lampu emas yang besar, menggambarkan itu adalah tiang api dari Allah. Nah, di sini dinyatakan bahwa akulah terang, kata Yesus. Ya, memang terang api itu dari Allah, tapi Yesus mengatakan akulah terang itu. Sudah langsung berterus terang dia, akulah terang. Kalau selama ini tiang api itu turun selama 40 tahun di Yahudi, ya.
40 tahun membimbing mereka untuk sampai ke tanah Kanaan, berjalan malam hari. Hari ini sekarang dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, akulah terang dunia. Jadi tidak ada terang lain di dunia ini kecuali Yesus. Jadi kalau ada terang sekarang bersinar di tempat manapun, itu adalah Yesus. Jadi setiap kita melihat terang, kita melihat Yesus. Setiap kita melihat lampu lilin bernyala, itu adalah Yesus. Ya, itu pikiran kita. Karena dia bilang, akulah terang dunia. Jadi terang apapun yang ada di dunia ini adalah Yesus. Ya, itu menurut analisa saya. Karena tiang awan itu awalnya dari Allah, terang itu ya. Nah, jadi hidup dalam terang kebenaran berarti transparansi yang dihadapi Allah ya juga dan punya integritas ya. Nah, kemudian mengakui kelemahan dan biarkan Roh Kudus mengubah karakter jadi seperti Kristus. Biar Roh Kuduslah yang akan mengubah kita, membuat kita menjadi sama dengan karakter Allah. Kasih, kebenaran, dan keadilan. Itulah poin yang ketiga. Sekarang kita masuk dalam poin yang keempat. Menjadi saksi terang. Sebagai pengikut Yesus, orang percaya dipanggil untuk membawa terang, kasih, dan kebenaran di lingkungan sekitar. Dimanapun kita berada, harus membawa terang. Sehingga setiap kita berada di tempat orang, orang itu sejuk karena kita membawa terang. Ya. Maka dalam Amsal mengatakan bahwa hatana koras membain masih gorgor ate-ate, hatana lambok membain paumur rimas. Artinya kata-kata yang kasar membuat orang menjadi marah atau jadi murka. Tapi kata-kata yang halus dan enak membuat orang menjadi sejuk. Ya. Nah, itulah dikatakan jadilah terang kepada siapapun kita, menjadi saksi terang. Kitalah sebagai saksi terang itu, karena terang itu adalah Yesus, saksinya kita, ya. Dan kita sudah mengalami. Jadi sebagai pengikut Yesus, orang percaya dipanggil untuk membawa terang, kasih, dan kebenaran di lingkungan sekitar, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Jadi terang itu bisa dijabarkan melalui perbuatan atau tindakan dan juga perkataan. Jadilah kita terang kepada orang. Dan ada lagi dikata, jadilah terang dan garam. Garam itu adalah membuat awet, ya, membuat sempurna, menyempurnakan kata-kata. Jadilah terang dan garam. Ya. Nah, sekarang poin yang terakhir, yaitu poin yang kelima. Percaya dan setia. Mengikuti Yesus adalah komitmen secara terus-menerus, bukan hanya sesaat. Hari ini percaya, besok enggak, hari ini besok tidak. Maka Daud mengatakan kebajikan dan kemurahan melulu mengikuti aku seumur hidup. Nah, sekarang mari kita pikir. Utara sejati kita adalah Yesus selama hidup kita. Artinya seperti itu. Jadi tidak ada jeda. Maka dikatakan juga setia sampai akhir zaman, menjadi bisa pewaris kerajaan surga. Menjalankan firman Tuhan, menjalankan karakter Allah, kasih, kebenaran, dan keadilan, setia sampai akhir zaman, dia menjadi memperoleh mahkota kehidupan yang kekal dan abadi. Nah, itulah poin yang kelima ini ya. Jadi dikatakan bahwa percaya dan setia. Nah, kemudian kita simpulkan. Secara keseluruhan, Injil Yohanes pasal 8 ayat 12, Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Barang siapa bersama dengan aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Nah,
Sekarang secara singkat dari keseluruhan dari Yohanes 8 ayat 12 ini adalah berarti ya, berhenti berjalan sendiri dalam kegelapan dan mulai berjalan bersama Yesus ya sebagai terang yang menuntun dan menuju kehidupan kekal. Jadi artinya berhenti mengandalkan pikiran sendiri atau berjalan sendiri. Mari kita dituntun dengan terangnya Yesus untuk kehidupan yang kekal. Yesus adalah sumber terang yang membawa ya ke dalam kehidupan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan Yesus sudah mengatakan, akulah jalan, ya, kebenaran, dan hidup. Tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Maka dengan percaya kepada Yesus, kita sudah percaya kepada Bapa di surga. Karena Yesus sudah datang ke dunia, maka kita harus percaya kepada yang kita lihat, yang sudah kita rasakan kasih sayangnya di kayu salib. Kemarin kita mendengar di kayu salib itu ada beberapa poin di sana, coba. Jam 12 sampai jam 3 matahari ya gelap gulita. Waktu itu, waktu zaman dulu ya, gelap. Gempa bumi bergemuruh, gunung-gunung bergoyang. Coba kita bayangkan kejadian itu. Kalau terjadi pada saat ini bagaimana? Semua yakin, saya yakin akan takut. Bahkan makanya ada pengakuan terus terang dari perwira ya pasukan Romawi, ini adalah anak Allah sebagai Mesias. Langsung mengakui ya. Inilah merupakan jalan hidup kita untuk menuju kehidupan baru untuk selama-lamanya. Membuat transformasi hidup kita, hidup baru dan meninggalkan gaya lama. Habis gelap, terbitlah terang. Mari kita tinggalkan segala kegelapan dengan mengikut Yesus untuk menjadi terang bagi semua orang. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas terang yang Engkau berikan dalam hidup melalui Yesus Kristus. Bantulah kami agar senantiasa mengikuti terang itu dalam setiap langkah dan keputusan yang kami ambil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, demikianlah Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya yang bisa kita sampaikan pada hari ini, bahwa Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Ini awal mula daripada bangsa Israel waktu berjalan dari Mesir. Malam hari mereka mendapatkan terang, tiang awan dari Allah. Itu dulu belum ada Yesus, tapi sekarang sudah dinyatakan, akulah terang itu, katanya. Jadi tiang api yang selama ini diberikan Allah memelihara bangsa Israel berjalan di padang gurun sampai menuju tanah Kanaan. Dan Yesus hari ini mengatakan bahwa akulah terang itu. Barang siapa bersama dengan aku tidak akan berjalan bergelap. Ya. Sekarang kita undang teman-teman ya untuk naik ya. Saya undang, ini ada 11 orang yang minta untuk naik. Saya akan undang ya. Ya, silakan naik Pak ya, silakan naik. Iya.
Saya undang ya yang naik. Ya, silakan ya. Ada Rosian 21. Wah, ini mungkin dalam ada jaringan kali ya. Mungkin jaringan kurang ini ya. Ya, oke. Mungkin jaringan perlu diperjelas ya. Kayaknya susah jaringan naik ya. Nah, kepada teman-teman silakan untuk naik ya. Kita bergabung untuk membahas. Nah, ini kepada Pak Wahyu, silakan naik ya. Ya, silakan teman-teman semua dan juga jangan lupa tap-tap layar ya dan supaya kita eksis, supaya Komal ini bisa eksis. Terima, oke. Silakan masuk ya, sudah saya terima. Silakan bergabung ya, kita bisa sharing tentang firman Tuhan hari ini ya. Ya, terima ya. Ya, Maria. Silakan Maria ya, saya terima bergabung. Reno. Ya, ya Maria. Oh, selamat bergabung Maria. Mungkin sudah tadi monitor. Ya. Apa yang mau disampaikan Maria? Boleh tahu Maria dari mana Maria? Asal dari Jambi. Oh, Jambi ya. Nah, ada yang mau disampaikan? Sudah merantau di Bangka. Oh, di Bangka ya. Ada yang mau disampaikan? Maria, ada yang mau disampaikan? Tidak. Oh ya, oke. Ya, terima kasih. Ini Pak Reno Huta Barat. Selamat siang, selamat siang. Selamat siang, bisa on cam Pak Huta Barat? Bisa, bisa. Ya, baik, Pak. Baik, baik, baik. Iya, selamat siang Pak Huta Barat. Selamat siang, aman tinambunan. Iya, tinggalnya di mana nih Pak Huta Barat nih? Sekarang posisi di Jawa Timur, Mojokerto. Oh, di Jawa Timur. Iya, iya. Ya, Mang, tadi sudah mendengar mungkin apa yang kita sampaikan bahwa Yesus adalah terang dunia ya. Tidak, saya Timun. baru masuk, belum mendengar. Oh, jadi Yesus terang dunia, gambaran daripada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir kan pakai tiang api itu malam-malam ya. Nah, sekarang Yesus mengatakan, "Akulah terang itu," katanya. Jadi sudah langsung dia katakan. Iya. Ya, gitu tadi, Pak. Di mana Pak? Di Semarang apa Di Jawa Jawa Timur, Timur? Mojokerto. Oh, Mojokerto ya, Pak ya. Nah, iya. Waduh, sudah punya cucu, Pak. Belum. Tapi agama Kristen ya. Kristen. Iya, mantap, Pak. Ya, bertugas di mana nih, Pak? Apa di apa Lamongan, sebagai Lamongan, Lamongan. Lamongan? Sebagai pendeta atau Oh, sebagai jemaat. jemaat ya. Baik, Pak. Selamat salam sehat ya untuk keluarga, Pak. Amin, Huta Barat amin. ya. Sebab Tuhan itu baik. Ya.
Nah, jadi komal kita ini adalah tidak sama dengan komal apologet lain yang mencaci maki, menjelek-jelekan, tidak. Kita moderasi beragama tanpa mengganggu akidah dari masing-masing agama. Ya. Jadi kalau datang pun Islam, silahkan bertanya, tapi jangan beruntun. Kalau bertanya ingin tahu, silahkan. Kalau sudah dijawab, jangan lagi dijawab. Sudah, imani aja kan. Jangan diprotes karena tidak diimani gitu. Nah, kalau Kristen yang menanya, bolehlah lanjut. Tapi kalau Islam yang bertanya, setelah bertanya terima. Kalau tidak terima ya memang pasti karena tidak diimani kan begitu kira-kira. Ya, karena dia berarti memang bukan bertanya, memang mau bikin gaor. Ya, ada seperti itu. Ada karena dia melihat dari seperti di TV kan. Dia lihat dari apologet lain, mau membawa ke komal ini saya batasi, Pak. Nggak mau saya. Boleh bertanya, tapi kalau sudah saya jawab, Anda iyakan. Nggak perlu lagi beruntun. Iyalah. Contohnya kan kita bertanya, jalan Jerman mana? Itu. Oh bukan, sana katanya. Berarti kan dia bukan bertanya itu. Iya, menggurui. Iya, menggurui. Orang dia tadi bertanya, jalan ini mana? Ini jalan itu. Oh bukan, sana katanya. Jadi kan bukan Iya, bertanya, mau ngajak ribut. udah tahu dia berarti kan. Enggak, sebenarnya tidak tahu. Cuman dia kan memang sebenarnya ya itu untuk mengacau, Ya, mengalihkan perhatian. Iya, memang mau ngajak ribut, mau menghina lah, mengejek lah. Ya. Nah, makanya saya juga kalau ada tetel lahir di bawah mau coba menghina, biarkan aja. Kita tidak tanggapi itu. Misalnya ada, ya naik aja dia kan kalau mau naik aja, jangan tulis di bawah gitu ya. Ya karena memang kalau itu Amang ya, kita nggak usah heran Amang. Karena di seluruh dunia, nama yang paling dibenci adalah nama Yesus kok. Gak ada yang lain kok. Betul ya. Ya buktinya Buddha, Hindu, apapun gak diganggu kok. Ya cuman Yesus yang diganggu. Karena memang nama itu keselamatan. Ya, memang sudah terkenal nama itu jadi selalu Iya. Jadi kita nggak usah, kalau seperti saya Mang ya, saya nggak terlalu ambil pusing. Ya. Karena gini Mang ya, kita bukan saya menggurui ya Mang ya. Semenjak saya rajin beribadah, mendengar firman dengan sungguh-sungguh, akhirnya kita tahu kok siapa dia Tuhan itu. Ya. Karena Tuhan sendiri mengatakan 4 tanah, bahkan lebih banyak jemaat yang nggak bagus, tanah bebatuan, ilalang pinggir jalan. Ini kan orang-orang yang beribadah tapi sia-sia. Iya, betul. Coba dia memberikan tanah hati yang baik. Jadi kita nggak usah, kalau seperti saya Mang ya kalau orang beribadah dia tidak memberikan tanah hati yang baik Amang, itu sia-sia kok firman itu. Jangankan orang seberang, orang kita sendiri pun Amang tidak akan mengenal Tuhan itu kok. Iya, benar. Ya. Karena Tuhan sendiri telah memberikan apa kok. Bahkan makanya kan Tuhan juga pernah berkata, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Ya. Nah, ini kan bukan kita yang mengatakan, tapi Tuhan itu loh. Jadi Tuhan telah mengetahui kok. Ya, mana yang benar-benar baik, mana yang memang pura-pura, mana yang sugesti ketahuan. Karena gini ada orang bertanya, memang ya, kayak di TikTok ini banyak sering saya lihat. Waktu dia sakit, waktu dia susah, waktu dia hancur, imannya besar kali berdoa, imannya besar. Tuhan sembuhkan aku, Tuhan berkati aku. Ini loh. Tapi kepada firman itu adalah Tuhan itu tidak percaya. Akan jadi lucu. Tadi ke penyakitnya dia imannya besar. Waktu dia susah imannya besar. Tapi kepada firman tidak ada imannya. Tidak. Iya, benar. Karena kita tahu firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Makanya kalau orang-orang yang imannya besar tentang sakit, penyakit, tentang usaha pekerjaannya, kan ada tertulis di 1 Korintus 15 ayat 19. Inilah manusia-manusia yang paling malang. Hanya mempercayai di dunia ini saja iman itu gitu loh, tentang Tuhan itu.
Ya. Nah ini, jadi maka saya bilang tadi, jangankan umat lain, Amang, ya umat Kristen aja kok banyak yang nggak mengenal Tuhan kok. Ya, banyak yang tidak jelas itu. Iya, kayak maaf kata Sedis lah, dia kan hanya tahu apa yang tertulis, makanya dia sendiri mengatakan Tuhan Yesus punya Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan Yesus punya Tuhan? Tapi kita nggak usah masuk ke situ lah. Tapi saya hanya menyinggung Ya. aja lah. Saya nggak mau masuk ke situ, hanya menyinggung aja lah. Ya, memang nggak perlu lah, karena dikatakan memang mengenai Yesus ya, Yesus dia sebagai manusia dan sebagai Tuhan ya. Iya. Nah itu di dunia. Tapi pada saat dia bangkit, nah ini nanti Senin Minggu bangkit dia kan. Begitu dia bangkit dari kubur, dia sudah 100% Tuhan. Nah, maka dia waktu di dunia pun dia sudah Tuhan. Iya, 100%. betul. Iya. Yaitu pada saat dia bangkit dari kubur, sudah Tuhan 100%. Nah, maka pada saat dia berbicara dengan Filipus dan murid-muridnya kan dikatakan begini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, kan begitu dikatakan. Nah, datang Filipus kan dikatakan gini, waduh, guru katanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, supaya kami puas. Iya. Ya kan? Nah, Filipus ingin puas. Nah, Yesus mengatakan, Filipus, kamu ini tidak mengerti siapa saya selama ini. Iya. Tapi kalau selama ini saya tidak berterus terang, kata Yesus, sekarang saya berterus terang, katanya. Nah, di situ bikin orang semua kaget itu. Begitu dia berterus terang, ya, langsung dikatakan sama Filipus, melihat aku sama dengan melihat Allah. Iya. Kau cari di mana lagi Bapak itu, katanya. Bingung dia. Kau cari mana lagi? Kau cari kemana lagi Bapak itu? Bapak bersama dengan aku bersama dengan Bapak. Kau cari di mana Bapak itu? Nah, inilah yang tidak dimengerti oleh teman-teman semua ya. Kadang-kadang nggak perlu kita perlu gitu ya. Hanya satu ayat itu. Nah, jadi artinya ya, marilah ya. Koridor kita adalah Alkitab, dan pada saat akhir dia mau berangkat ke surga, itu sudah dijelaskan ya. Iya. 40 Karena hari begini dalam membina itu. Ya. satu gini, Amang. Saya Ya. bilang, tidak akan pernah ada Tuhan Yesus ataupun perjanjian baru. Itu tidak akan pernah ada kalau tidak ada perjanjian lama. Dengar dulu, baca dulu perjanjian lama itu. Ah. Nah, karena dia jelaskan di Yesaya 63 itu apa kata Tuhan? Tanpa utusan loh, aku sendiri yang akan datang. Tanpa utusan, tanpa duta. Itu kan jelas. Iya. Nah, karena dia berjanji, kan ini kan firman ini kan adalah janji, makanya agama Alkitab itu kan perjanjian Allah kepada manusia, kepada umatnya. Iya. Nah, makanya Alkitab itu kan perjanjian. Ya. Nah, dia berjanji loh. Jadi bukan si Rena yang berjanji, Allah yang berjanji kepada umatnya. Ya. Sebagaimana Amang, kan gini, maka selalu saya bilang iman Kristen itu begini, Amang. Padahal di Keluaran 23 ayat 25, 1 Timotius 4 ayat 8, itu kan apa kata Tuhan? Apabila engkau beribadah kepadaku, makan dan minumanmu akan kuberkati, dan segala penyakit akan kujauhkan darimu. Ya. Nah, ini pegang janjinya nih ya. Ini kadang orang nggak mau memegang janjinya, Amang. Karena janji itu adalah Allah itu sendiri, pegang dia. Jadi apabila ini kau pegang, ya itu pasti terjadi loh. Karena firman itu hidup bagi orang yang percaya. Betul. Nah ini begini kadang orang lupa, Mang. Maka saya bilang tadi, imanmu besar, tapi kepada firman kamu kok tidak mengimani. Ya percuma. Ya makanya, jadi itu kalau engkau tidak mengimani firman itu hanya sebatas tulisan loh, itu mati. Ya. Tapi apabila kau menghidupkannya, mengimaninya, itu hidup, itu penuh kuasa, ada kuasanya loh. Iya benar Pak. Karena itu firman itu adalah janjinya,
bukan janji si Reno. Iya. Itu kan janji Tuhan, bukan janji si Betul. Reno. Kalau engkau beribadah kepadaku, makan dan minumanmu sebagaimana Matius 6 ayat 33. Kan di ayat 31-nya dan 32 kan kata Tuhan, jangan kamu khawatir Reno masalah makan dan minumanmu dan Ya, apa yang kamu pakai. betul. Di ayat 32-nya, segala bangsa-bangsa yang tidak mengenal aku Reno mencari itu. Nah, Iya. tetapi ayat 33-nya, cari dulu aku Iya, loh. kerajaan. Baru semuanya aku tambahkan. Ini tidak diimani. Jadi lucu. Betul. Cuman dibaca. Jadi udah Ini kan oleh janji orang. Tuhan kepada kita loh, kepada umatnya. Makanya di Matius 7 banyak orang berseru kan. Apa kata Tuhan? Nyak kau. Karena kau berseru waktu di bumi tok. Waktu tentang kedaginganmu. Ya, tidak kenal dia. Iya, tidak kenal aku samamu. Ada saya kasih bukti amang satu amang. Kalau kita baca di Lukas 24 ayat 13 sampai 16, itu jelas loh Oh ya, ya. tentang murid-murid Yesus yang berjalan ke Emmaus. Nah, coba saya tidak ada pula Alkitab amang. Saya lagi tugas ini. Lukas berapa, Pak? 24 ayat 13 sampai 16, 24. Lukas 24 Ayat 13 sama 16 sampai 16. ya, Lukas 24 ayat 13 sampai 16 ya. Iya. Lukas 24 ayat 13 sampai 16 ya. Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus ya, itu judulnya. Nah, pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekat mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Nah, maka Yesus berhenti mereka dengan muka muram. Nah, itu kira-kira, Pak. Jadi Nah, itu. pertanyaannya gini amang ya, maaf amang ya, pertanyaannya. Nah, Itu murid-murid Yesus kita tahu ya, langsung murid-murid Yesus 2 orang ya. ya, Nah, kita tahu waktu Yesus belum mati amang, mereka mengenal Yesus loh. ya. Nah, tapi kenapa waktu Yesus bangkit mereka tidak mengenal? Kan itu pertanyaannya. Ya. Ah, begitulah amang keadaan umat Tuhan yang Kristen jemaat. Firman telah diperdengarkan, tapi hanya sebatas didengar, tapi tidak percaya. Makanya mereka tidak mengenal Yesus amang, karena Yesus telah berfirman di Matius, kita baca amang jawabannya, Matius 17 ayat 22 dan 23. Nah, itulah jawabannya amang, nanti saya terangkan. Matius 17 Ayat 22 dan 23. ya. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu Bukan, daripada... Matius 17 sama. Matius 17. Oh, Matius ya, Matius Iya. ya. Oh ya, bukan Lukas ya. Bukan. Matius. Nah, Matius 17. Ayat 22 dan 23. Matius 17 ini memang ada waktu Yesus juga pergi berdoa ya. Ini. Tapi 22 dan 23-nya, Mang. Ya. 22 dan 23.
Ya, pemberitahuan kepada tentang penderitaan Yesus. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ya, itu kira-kira. Nah, inilah Mang, makanya banyak umat Tuhan, firman telah diperdengarkan oleh pendeta, oleh tegembala, hanya didengar sama seperti murid-muridnya tadi, Mang. Tuhan telah berkata loh, aku akan mati, tapi 3 hari kemudian aku akan bangkit. Mereka mendengar, Mang, waktu sebelum Yesus. Ini. Maka saya bilang tadi banyak orang mendengar firman, Mang. Begitu juga banyak umat Tuhan sekarang membaca firman. Cuma sebatas dibaca, didengar. Ya. Tapi tidak percaya, Amang. Padahal banyak jawabannya itu, Amang. Bukan di Matius, di Lukas pun ada, di Markus pun ada. Sementara Pak, kita dulu ini ada teman kita masuk ini Pak, kita undang dulu ya. Bapak Julia Jewel, selamat bergabung Pak Julia. Mohon on cam Pak, bisa kita on cam. Pak Julia. Salam. Ya, silakan Pak, ada yang mau disampaikan, bergabung. Saya coba. Ibu apa Bapak nih? Ibu apa boleh? Ibu. Oh, ibu ya, Ibu Julia. Boleh on cam, Bu? Lagi di jalan ini. Lagi di jalan, Pak. Ya. Kalau di jalan jangan nanti kena ban kita. Iya betul. Ya, ada yang mau disampaikan, Bu? Coba saya dengar-dengar dulu ya. Oh, siap-siap oke, Bu. duduk. Nanti boleh Biar pendengar setia dulu, Bu ya. Nanti boleh saya kasih Saya kasih komen nanti. Oke, silakan Pak. Kota Barat. Kan jelas, Amang. Tuhan telah berkata, Amang, telah berfirman, aku akan mati. Jadilah jawaban selanjutnya, Amang. Jawaban selanjutnya, Amang, ada itu Lukas 24 ayat 44, Amang. Itu jawaban selanjutnya, Amang. Lukas 24 ayat 44. Apa katanya, Pak? 44a. Lukas. Inilah perkataan yang kukatakan kepadamu waktu aku bersama-sama dengan kamu. Ya. Lukas 24 makanya, ya. Amang, jadi gak usah dibaca pun gak apa-apa, Amang. Makanya, Amang, Nikodemus Yohanes 3 ayat 3 pernah ditegur Tuhan. Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Betul. Kita tahu Nikodemus itu ahli, Amang. 2 Korintus 5:17 juga ya, 2 Korintus 5:17 ya. Jadi oleh sebab itu, Amang, makanya Tuhan begini, Amang ya. Saya lahir dari Huta Barat, makanya saya mengenal Huta Barat. Itu benih bapak saya. Amang dari Tinambunan, dari benih bapak Tinambunan. Iya. Jadi kalau kita pun mau mengenal Yesus, Amang, Tuhan telah memberi jalan kok. Lahir oleh firman-Nya, 1 Petrus 1 ayat 23. Iya. Jadi namanya lahir dari firman, Amang, berarti kan hidup oleh firman. Makanya mengandalkan Tuhan. Tuhan itu adalah firman. Hidupkan firman itu loh. Baru kau mengenal aku, kan kata Tuhan. Ya. Ini kadang orang lupa, Mang. Dia mau mengenal Tuhan, tapi dia masih hidup dari benih bapaknya jasmani. Dia tidak akan mengenal. Tapi coba dia hidup oleh firman, melakukan firman, mengutamakan firman. Sebagaimana Kolose 1 ayat 15. Dia adalah yang paling utama, dia adalah kepala dari jemaat. Ya. Ini kadang jemaat lupa. Bagaimana jemaat mau mengenal Tuhan, sedangkan Tuhan itu bukan ditaruhnya jadi kepala, bahkan jadi kaki ditaruhnya Tuhan itu. Dia yang mengatur Tuhan. Jadi artinya dengan jadilah pelaku firman. Nah, itu kan sebenarnya. Pelaku firman itu kan mereka hidup oleh firman. Ya, Yakobus 1 ayat 22 ya. Jadilah pelaku firman. Kalau hanya mendengar, kamu sampai menipu diri sendiri kan. Kan
Lagi pula di Wahyu 1 kan jelas sama apa kata Tuhan. Berbahagia siapa? Kan yang membaca, Yang baca, mendengar, dan melakukan loh. lakukan. Membaca, mendengar, dan melakukan. Ya, benar. Melakukan itu kan menghidupkan firman itu loh. Hidup oleh firman. Nah, makanya kan kalau kita lihat rahasianya kan, waktu Yesus itu pergi ke bukit kan, berdoa sama Yohanes, Petrus, sama Yakobus ya. Yakobus ya. Nah, kan penglihatan mereka kan aneh di sana tuh, ada Musa, ada Elia. Tapi apa kata Yesus? Padahal Yesus itu menggenapi. Iya. Dia dari perjanjian baru, Musa dari hukum Taurat, Elia dari para nabi. Benar. Digenapi. Ya Iya. kan? Maka tapi Yesus mengatakan, jangan beritakan ini sebelum saya ya kan? Sebelum dia ke Yerusalem. Jangan beritakan. Nah, setelah saya bangkit ke surga baru beritakan. Memang Iya. sebenarnya welcome kok Yesus itu ya, welcome. Tuhan itu welcome kepada Iya, manusia. Cuma manusianya nggak mengerti ya kan, makanya. Welcome ya. Di dulu Amang. Bu Julia ini di mute ulamanya. Suaranya apa kalian? Oh iya, Mang? Julia, oke. Oh iya. Iya. Oke. Nah, ini ada juga teman kita nih Pak Makanya Wade. tadi saya bilang sama. Ada juga teman kita Wade. Ada teman kita ada War, masuk iya. nih. Pak Wade, silakan Pak, mungkin bisa on cam, kita bisa bicara. Wah, turun dia. Oke, lanjut Amang, lanjut. Makanya Tuhan pernah kan murid-muridnya pernah berkata, Amang, Tuhan kami mau mengikut Engkau. Ah, ini kan udah pertanyaan, apa kata Tuhan? Serigala mempunyai lubang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak mempunyai tempat meletakkan kepala. Nah, dia kan kepala, dia kan mencari tubuhnya yang mau diatur. Iya. Nah, ini firman yang dikatakan Tuhan, dia adalah kepala. Nah, dia tidak mempunyai tempat meletakkan. Nah, dia mau mencari tubuhnya yang mau diatur, bukan tubuh yang mengatur kepala. Jangan terbalik. Ya, benar. Iya. Nah, ya teman-teman di bawah kalau ada yang mau naik silakan bergabung Pak ya, silakan. Kita undang ya. Bisa kita bergabung ya. Nah, wah ini terkhusus buat para imam iman, jangan hanya apa nih dibilang nih. Senin Sabtu libur, Minggu sore aja. Wah, ini tentu lain. Ya, teman-teman yang ada di bawah ya, kalau mau bergabung silahkan bisa berkomentar dengan enak ya. Kita bisa membuka kok jalannya. Kita bisa nanti ya sampai jam 4 ini, setengah jam lagi, jam 4 kita tutup ya. Ada acara. Nah, silakan yang mau naik. Nah, ini ada kami biru. Kamal biru. Silakan Kamal biru on cam. Kepada P Kamil Biru. Silakan Pak, ada yang mau disampaikan? Ya, kayaknya dia belum Pak. Nanti biar kita tunggu Pak Kota Barat ya. Lanjut Pak. Ya, makanya saya Kita bilang perlu tadi, kalau engkau tidak menghidupkan firman itu, engkau tidak akan mengenal dia, siapapun. Iya. Memang harus diimani kan. Iya, tapi iman, maka tadi bersama Amang, jangan iman waktu engkau susah, waktu engkau sakit, itu imanmu. Tapi kepada firman, engkau tidak beriman, apa gunanya? Iya. Nah, kan, padahal apa kata Tuhan? Kalau engkau mencari aku, ini Tuhan yang berkata, bukan si Reno loh, bukan si Reno Tabar yang berjanji. Tuhan yang berkata, aku dulu cari Reno. Masalah berkat itu urusan Tuhan loh. Iya. Tapi kan manusia terbalik, Amang, karena kekhawatirannya makanya ditegur Tuhan. Iya. Nah, ini kadang orang lupa, Amang. Dan ini ada tulisan dari Pak Mejon. Bagus, benar Pak Mejon. Wah, itu yang benar Pak. Ya, artinya ini kita pakai moderasi beragama tanpa merubah akidah masing-masing. Agamaku, agamamu. Kita ya beribadah kepada dia ya masing-masing. Ya benar. Terima kasih Pak Mijon ya yang di bawah ini.
Benar sekali, benar sekali. Itu tepat ya, tepat. Amin Pak, amin, amin. Ya. Oke, lanjut Pak, lanjut. Makanya saya bilang tadi banyak gadang sedih suatu kali Amang. Sebagaimana kita pacaran dulu Amang ya. Kalau kita mengatakan Ya, kepada perempuan aku mencintaimu, kalau cuma di mulut toh itu pembohong loh. ya, Ya buktikanlah sebagaimana kau juga mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, ya buktikanlah cintamu itu. Jangan kau mengatakan mencintai Tuhan, Amang, gerimis saja kau tidak datang. Beribadah, gerimis loh. ya, dan banyak alasan lagi. Makanya, katanya baru aku mencintaimu. Hmm. Tapi coba, apalagi kita orang Batak, Amang, untuk menanam padinya, hujan petir pun dilakukan. Hujan petir. Ya, jalin. Nah, itu kan karena kekhawatiran, Amang. Iya, iya. Padahal Tuhan telah tegas di Matius 6 kan jelas. Jangan kamu khawatir loh. Jangan. Aku dulu loh utamakan, aku utamakan. Baru berkat itu akan mengalir. Iya. Bukan dilarang Tuhan kita bekerja, Mang. Bukan Tuhan pun paling benci orang pemalas. Betul. Tapi utamakan Tuhan. Nah, itu maksud Tuhan loh, utamakan dan andalkan Dia. Ya, makanya tadi kita katakan utara sejati itu adalah Tuhan, Iya. maka jalan-jalan kita akan terang. Ah, Karena dia terang, kemanapun kita ikut jadi terang, kan begitu kan? Ya, makanya akulah terang, ya kan dia bilang gitu kan? Maka kalau kita pakai utara sejati kita, jalan kita tuh terang dulu, kompas kita tuh benar, tidak salah. Nah itu kira-kira. Tadi kan Amang bilang, kata Tuhan, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Benar kan? Iya, Sekarang saya bertanya, Tuhan itu mana? Ya jalannya ya firman itu loh, dia sendiri loh. Makanya saya bilang tadi, engkau mengatakannya tapi firman tidak engkau ikuti. Karena firman itu adalah jalan. Firman itu adalah Tuhan. Jadi kan engkau mengatakan aku adalah jalan kebenaran karena Tuhan. Engkau percaya. Tapi kepada firman itu, ini kan jadi lucu, Mang. iya, iya. Karena di Yeremia juga kan jelas apa kata Tuhan. Terkutuklah manusia mengandalkan dirinya dan mengandalkan orang lain. Andalkanlah Tuhan. Bagaimana cara engkau mengandalkan Tuhan? Itu andalkan firman itu loh. Lakukan firman itu, hidupkan firman itu. Ya. Nah, jadi makanya dalam Amsal kan dikatakan ya, Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6 dikatakan begini ya. Percayalah kepada Tuhan itu dulu. Ya, betul. Kemudian jangan mengandalkan pikiranmu. Benar. Dan akui kedaulatan Tuhan, otoritas Dia kita akui, Dia pencipta. Maka jalan kita akan lurus, siratal mustaqim. Maka seperti tadi saya bertanya sama Amang, di mana Tuhan sekarang? Kan firman itu. Iya. Kan, ini lupa orang Amang. Nah ini ada nih Musmalim, Yesus 100% manusia. Benar, waktu dia jadi manusia dia 100% manusia, tapi dia orang pun yang dia pernah tetap melihat Tuhan. Dia tetap Tuhan. Ya, ini Pak siapa nih? Pak apa? Mursalin. Pak Mursalin, benar. Ya, Yesus itu 100% Tuhan, ya, dan juga 100% manusia. Nah, pada saat kapan dia murni 100% Tuhan? Setelah dia bangkit dari kubur, dia sudah murni Tuhan. Tidak lagi manusia, ya. Mursalim, ya. Jadi biar Anda tahu, pada saat Yesus belum dikubur, belum disalibkan, dia masih manusia dan Tuhan. Begitu dia ditanam dan bangkit, 100% Tuhan. Dan dia selama 40 hari, dia memberikan pendalaman kepada murid-muridnya. Sebagai Tuhan 100%. Nah, makanya dia bilang, sekarang aku berterus terang, katanya, tidak lagi sembunyi-sembunyi. Melihat aku sama dengan melihat Bapa. Kau cari di mana lagi Bapa itu? Jadi semua orang mencari Allah itu cukup mencari Yesus, cukup. Gak perlu lagi cari-cari ya. Karena melihat dia sama dengan melihat Bapa. Demikian Pak Mursalin ya, supaya jelas ya. Terima kasih ininya. Tolong di tap-tap layar teman-teman lah ya, typing-typingnya di bawah ya. Supaya ini hidup, komal kita hidup nih. Ya. Jam 4. Hah?
Ya, Udah Mang, kalau apa Mang, kalau masih ada kerjaan nggak apa-apa Mang. nggak apa-apa. Jadi kita udah bikin waktu sampai jam 4 nih. Jadi ini Pak Alexander, Pak Alexer Pak, Alexer, Pak Pendeta. iya. Alexer. Alexer, silakan on Selamat cam sore Pak, bisa Pak on cam Pendeta Pak, ke semuanya Pak Pendeta. bisa on cam Pak. Oh bisa. Iya, tolong on cam aja Pak, biar kita bisa lihat Pak, ya. Oke Pak. Gak usah dibesarin lah Pak. Nggak apa-apa, Lexer. Enggak, kan tamu Pak, tamu harus dihormat Pak, dihormati tamu tuh. Ya oke, ya Pak Alexer. Wah, ya. Selamat siang Pak Alexer. Iya. Selamat sore Pak. Selamat. Ya udah sore, udah jam 4 ya, udah mau jam 4 nih. Oke Pak Alexer, mohon izin Pak, agamanya Kristen atau Muslim? Ntar Pak. Agama Muslim Pak. Oh, ya oke, terima kasih Pak sudah hadir di Komal ini. Ada yang mau Oke, oke. disampaikan Pak? Silakan Pak. Enggak, gini aja lah Pak. Apa namanya itu, kita ini sesama manusia lah. Ya. Saling Betul. menghargai. Tuh. Iya, betul Pak. Saya ini gini Pak, hanya iseng-iseng aja saya naik Pak. Kalau di sini kan bukan room debat, hanya diskusi sesama kan, itu loh. Ya, Saya hargai lah, gak apa-apa Pak. Itu. ya. Jadi kita di sini moderasi beragama tanpa mengganggu akidah dari masing-masing agama. Tidak menjelek-jelekkan, tidak juga memblame, biarlah. Kita sebagai manusia memanusiakan manusia, kan begitu Pak. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab itu kita utamakan di sini. Silakan dia, pilihan dia apa mau, silakan. Ya, kita tidak mengolah apakah dia mual, apakah murtad. Di sini tidak perlu itu. Sekarang Satu begini untuk Pak, selamanya ya. sudah. Yang Ya. penting kita ini jangan saling menghujat. Itu aja lah Iya. pesan saya. Betul Pak. Betul. Dan jangan membahas agama Saya lain suka kita Pak, tidak mengerti. gitu, di room Ya. lintas agama gitu, kadang-kadang orang itu kepancing sampai menghujat. Kalau bisa Ya. seperti itu dihindari lah. Gitu. Betul Pak, betul sekali. Jangan Itu harus kita- jangan namanya itu jangan sok mau menang sendiri. Gitu. Apa Iya, yang benar, dikatakan Pak, orang benar. lain walaupun beda agama harus didengarkan gitu loh. Iya. Gitu. Dan juga dia dapat pengetahuan Saya dari gini, saya ditanyakan tadi kita. saya juga Dia makan suggestion. Jadi nggak benar kan Pak? Iya. Iya, terima kasih Pak Alexer Silakan, sudah Pak bergabung. Pendeta, lanjutkan. Iya. Oke, ini Pak Oke, selamat sore Pak. Risten. Oke, selamat sore Pak Risten. Pak Risten boleh on cam? Ya. Silakan Pak Risten, ada yang mau disampaikan Pak? Halo, selamat sore Pak. Selamat sore, boleh on cam Pak? Saya TikTok baru Bang, Pak. Oh, belum bisa on cam ya? Belum bisa. Oh, iya. Oke. Apa ada yang mau disampaikan Pak? Saya ingin bertanya boleh Pak? Bapak dari agama mana Pak? Islam, Kristen? Kalau saya Islam Pak. Oh ya, mau bertanya apa Pak? Saya ingin bertanya. Kenapa, mohon maaf ya Pak, saya cuma bertanya aja. Kenapa Kristen lebih dominan di barat ketimbang di pusatnya Yahudi itu Pak? Oh,
Itu hanya pandangan Bapak aja Pak, tidak Pak, tidak ada dominasi Barat Pak. Iya Ya. Pak, kita melihat dengan isi mata kepala kita sendiri Pak. Nah, jadi gini Pak, Bapak melihat jangan dari mata kepala Bapak, tapi harus melihat ya, karena yang namanya kalau seiman kita berhubungan, tapi tidak tergantung. Nah, seperti contoh Pak, kami dari AKBP sudah mandiri dari tahun 1981, dari 1881 udah mandiri, nggak ada terpengaruh siapapun, udah berdiri sendiri Pak, ya. Jadi tidak boleh mengatakan begitu. Itu hanya penglihatan aja, ya. Iya, dan kita sudah negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak dengar dulu saya menanya saja, saya nggak mau menjelekkan apa segala macam. Saya ingin Iya. tanya Pak. Terus Kristen muncul awal mula Kristen muncul itu di mana Pak? Maaf Pak ya, karena itu tidak kita bahas di sini. Karena Bapak tidak mengimani, ya tidak usah tanya Pak. Ya Bapak tidak mengimani. Pengen tahu aja, Pak. Saya tidak mau Pak pengen tahu. Nanti Bapak pengen tahu nanti salah. Bapak tidak mengimani, nggak usah Pak ya. Maaf, dengan mohon maaf, seribu kali maaf. Itu tidak bisa dijawab Pak. Kalau Bapak mengimani saya jawab. Karena Bapak tidak mengimani, maaf Pak. Oke? Terima kasih Pak ya. Nggak apa-apa. Ya. Terima kasih ya Pak. Yuk, makasih Pak. Sama-sama. Ya, kepada teman-teman semua, terima kasih. Ya sudah bergabung dan terima kasih. Selamat sore Nah, ini Pak. Pak, selamat sore Pak Mabar. Ada yang mau disampaikan Pak Mabar? Ya saya mau nanya ini Pak. Tadi Bapak Boleh on cam Pak? menyampaikan. Boleh on cam Pak? Saya belum bisa on cam Pak. Berapa pengikutnya Pak? Kurang lebih masih 20 Pak. Kurang Oh lebih. iya. Iya. Yang mau Apa nanya yang mau tadi ditanya, yang Pak? disampaikan Bapak itu mengenai memanusiakan manusia itu Pak. Boleh Bapak agama dari Kristen, Protestan atau Islam Pak? Saya Muslim Pak. Oh iya. Iya. Ya, terus Ya tadi Bapak kan mengatakan memanusiakan manusia. betul Jadi Pak. saya jadi bingung. Tapi Kenapa, kenapa tadi yang pertama menjelaskan 100% Tuhan, 100% manusia gitu. Mm-mm. Jadi bingung saya itu Pak. Jadi gimana tuh Pak? Kenapa bingung Pak? Kenapa bingung Pak? Ya kalau bersama orang yang sekarang Bapak tadi ceritakan itu memanusiakan manusia. Terus Ya. kenapa kepada Yesus itu sendiri menuhankan manusia gitu? Yesus itu kan Tuhan, 100% Tuhan. Gitu. Terus kenapa? Jadi Gimana? Pak Babar ya, Bapak mungkin tidak mendalami dia kapan Tuhan, kapan dia manusia ya. Bapak, saya sudah katakan Bapak, setelah dia bangkit dia 100% Tuhan. Pak. Selama dia belum disalibkan dia masih ada manusianya, gitu Pak. Jadi setelah dia bangkit, dia sudah berterus terang Pak. Sudah berterus terang. Maka dikatakan melihat aku sama dengan melihat Bapa Allah. Aku sama dengan Allah. Jadi Yesus sama dengan Allah, sama dengan Roh Kudus ya, sama. Itu tidak ada koma-komanya itu. Begitu Pak, mendalaminya Pak. Itu iman kami ya. Tapi Nah, jadi Pak, kalau Bapak tidak mengerti ya memang karena Bapak tidak mengimani ya tidak mengerti Pak. Ya. saya Itu ini Pak Mabar. begini Pak, saya ini kan mencari yang benar gitu Pak. Saya belajar. Kebenaran itu maksudnya gimana Pak kebenarannya? Yang mau Bapak tanya tuh kebenaran yang mana Pak? Kebenarannya seperti itu. Bagi kami kebenaran itu Pak. Dia pada saat dia datang ke bumi manusia, pada saat dia bangkit 100% Tuhan Pak. Tidak ada lagi kemanusiaannya begitu dia bangkit. Tapi Maka dia ada 40 hari ya memberikan petunjuk-petunjuk kepada murid-muridnya 40 hari. Baru dia naik ke surga. Selama 40 hari itu dia 100% Tuhan. Walaupun bentuknya adalah manusia datang. Makanya dia datang tidak mengetuk pintu. Bahkan murid-muridnya tidak kenal. Dikira setan ya kan.
Ya begitu Pak. Tapi saya Jadi selama dia pernah 40 hari di membaca, dunia, Pak, waktu bangkit dia sudah tua 100% Pak. saya tidak Pada pernah saat membaca pada Pak, saat dia kalau disalibkan Yesus dan itu belum disalibkan, mengakui dia diri masih ada Tuhan. kemanusiaannya Pak. Ya, gitu Pak. Saya tidak Maaf, pernah Amang. membaca kalau Yesus itu mengaku bahwa dirinya Tuhan, Pak. Maaf, Amang, boleh saya kasih sedikit penjelasan? Boleh Bu Julia, silakan. Selamat sore, siapa ini? Pak Malbar, ya? Iya, iya. Atau pesan Selamat pagi, Pak Malbar. Iya. Ya, kita hanya memberikan penjelasan yang tertulis di Alkitab kita, di firman Tuhan. Mengenai Pak Malbar nanti paham atau tidak mengerti, itu hanya sesuai dengan iman kami, Roh Kudus yang akan menerjemahkan di hati Pak Malbar kalau sudah waktunya. Tapi kalau belum siap. waktunya, dipastikan tidak akan paham. Nah, jadi saya bacakan di Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Menjadi manusia. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Bapa huruf besar, berarti Allah Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi, kapan Yesus itu Tuhan? Sebelum dunia dijadikan dia sudah jadi Tuhan. Karena pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Jadi sebelum dunia jadi, Yesus itu sudah ada. Oh, gitu Hanya ya. dia menjelma menjadi manusia, menghampiri manusia berdosa, yang sudah dipastikan manusia tidak akan bisa menyelamatkan dirinya. Karena dosa itu bagi iman kami, iman Kristen, dosa itu adalah hutang. Jadi kalau hutang harus dibayar. Membayarnya tidak bisa pakai amal ibadah, kebaikan. Tapi membayarnya harus dengan pertumpahan darah. Waduh. Dan membayar hutang itu harus dengan korban manusia. Karena yang berdosa manusia. Jadi korbannya untuk membayar hutang dosa itu adalah harus manusia. Tapi manusia yang harus membayar hutang manusia itu harus manusia yang tidak pernah berdosa. Bu Julia, Nah, mohon izin boleh itulah ditanggapi? makanya Bu, Allah Sapa berinisiatif dulu Pak, Ya. sapa dulu. menjelma Selamat siang menjadi semua. manusia supaya bisa menebus saya dosa Bu. manusia, kalau kepanjangan nanti supaya lupa, Bu. hutang dosa Biar kita manusia tangkapi dibayar, satu dulu. yaitu Selamat lewat siang Pak, kematian. selamat siang Bu Julia. Selamat siang. Mohon Boleh. maaf Bun. Nah, saya ini dari Muslim nih. Aku mau Ya, ini mau saya lagi tapi- menjelaskan, boleh sedikit. Ya boleh menanggapi jelasin yang dulu tadi. Bu. Pak Tolong nanti, di-mute dulu. Pak. Ya. Kita saling menghargai. Tadi Ya, ada- biar dulu. Ya, jelaskan dulu Pak. Silakan Bu Juli. Tadi ada pertanyaan, kita persilahkan tadi bertanya panjang lebar. Sekarang waktunya kita menjelaskan. Ya, Nah, silakan Bu. dengan harapan yang bertanya bisa memahami, tapi kalau tidak memahami, no problem. Itulah yang dimaksud Iya. dari Kalau kepanjangan Bapak saya host nggak tadi. paham nanti. Maaf, dengarkan dulu Bu. saya bicara. Iya, Itu iya. yang dimaksud Kalau Pak host tadi, memanusiakan manusia. Artinya saling menghormati. Itu Saling namanya menghormati. memanusiakan manusia. Jadi Oke. kalau kita menghormati bapak-bapak, ya bapak-bapak juga menghormati kita. Itu jadi kita memanusiakan manusia. Oke. Nah, jadi penjelasan kita tidak bisa menjelaskan ke seberang. Kita hanya menjelaskan firman Tuhan yang ada di Alkitab kita. Ya. Masalah bapak-bapak mengerti atau tidak itu bukan urusan kita, itu urusan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan menjamah hati orang untuk orang itu mengerti atau tidak mengerti. Jadi maaf Bapak,
Saya di mana-mana memberitakan tentang firman Tuhan, baik di gereja, baik pun itu di seminar di KKR, termasuk di room-room tok-tok ini dan dimanapun, saya tidak pernah mau mengarah kepada perdebatan. Saya sangat setuju dengan Pak Hos, memanusiakan manusia. Pendapat aja Bu, tukar pendapat. Saya akan jelaskan sesuai dengan wilayah saya sendiri, itu firman Tuhan. Sharing aja. Nah, jadi kalau lagi mendengar penjelasan mohon didengarkan. Jadi yang tadi saya katakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Ya udah Itu hafal di itu. iman kita. Nah, manusia yang sudah berdosa itu manusia berhutang kepada Allah. Karena pada dasarnya manusia diciptakan tadinya murni, asli, bersih, penuh dengan kemuliaan. Tapi di firman kita berkata di Kolose 3:23, manusia semua yang sudah jatuh dalam, Roma 3:23, semua manusia sudah jatuh dalam dosa, sudah kehilangan kemuliaannya. Jadi manusia sudah terpojok, tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa menolong dirinya sendiri lagi, karena sudah berdosa. Dan tidak bisa terhubung dengan Allah Bapa karena sudah berdosa. Karena di iman Kristen berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi Allah kita itu kudus. Kita tidak bisa menghampiri dia kalau kita masih kategori orang berdosa. Itu makanya Allah berinisiatif menjelma jadi manusia untuk mengorbankan dirinya untuk menebus manusia dari dosa. Sehingga ketika dia lahir dari kandungan Maria, yang lahir tanpa persetubuhan manusia, tanpa keinginan nafsu manusia, tidak pernah berhubungan bersetubuh dengan manusia. Yesus itu lahir dari Roh Kudus. Nah, ketika dia lahir, ya, bapak-bapak, ketika dia lahir, dia bukan hanya Tuhan 100%, tapi dia menjadi juga manusia 100%. Jadi di dalam diri Yesus ada kealahan 100%, ada kemanusiaan 100%. Jadi yang disalibkan itu adalah kemanusiaannya. Karena dia harus mati untuk membayar hutang manusia. Karena yang berhutang itu manusia, jadi yang mati harus manusia. Tapi syaratnya manusia yang tidak pernah ternoda oleh dosa. Satu-satunya manusia yang tidak pernah bernoda dosa adalah Yesus. Maka Yesuslah mengorbankan dirinya, mati di kayu salib untuk melunasi dosa manusia. Siapa manusia yang dilunasi dosanya? Yaitu orang-orang yang percaya dan yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi, bapak-bapak, umat Kristen yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hutang dosanya lunas, semua dibayar. Jadi, kita memiliki kepastian sorga. Jadi di iman Kristen masuk surga itu bukan mudah-mudahan tapi pasti, karena sudah ada yang membayar dosanya, yaitu Yesus Kristus. Nah, jadi Bapak Ibu, Bapak-bapak, itulah iman Kristen. Mengenai iman Bapak-bapak itu urusan Bapak-bapak. Oke? Ya. Jangan terlalu panjang Bu, biar kita nangkapi. Tadi Ibu mengatakan tadi Tuhan menjelma jadi manusia, Tuhan menjadi manusia. Sekarang pertanyaan Bang, sekarang pertanyaannya, Tuhan menciptakan manusia atau Tuhan menjadi manusia, mana yang lebih logis Bu? Sebentar Pak Eben ya, jadi itu sudah ranah dogma ya. Kalau dogma Bapak tidak mengingani tidak perlu dijawab Pak ya, maaf. Betul. Betul Kami sekali. tidak perlu menjawab, Bapak bertanya, Bapak bukan mengimani. Percuma Pak, sama dengan saya Tuhan tanya menciptakan mengimani percuma. dan Tuhan Tolong menjadi Pak, manusia, begini, mana pokoknya yang saya lebih cut Pak. logis? Bapak tidak boleh bertanya itu karena Bapak tidak mengimani. Buat apa buat Bapak? Apa artinya buat Bapak? Apa artinya buat Bapak? Buat Bapak tidak berarti, ngapain Bapak Kita tanya, ya percaya kan? Yesus itu sebagai utusan, dia adalah panutan. Siapa bilang utusan? Dia itu Tuhan 100% kok. Baik. Ya, jadi begini Kita pakai Pak, data. tolong semua di komal ini ya, siapapun mengatakan
Yesus sama dengan Bapa, sama dengan Roh Kudus, titik, tidak ada koma. Amin. Yang tidak percaya silakan. Dia seorang hamba. Oke. Oke, ini saya mau tutup dulu karena Komal ini jam 4 sudah harus tadi saya bilang jam 4 selesai. Dan Oke, Mang. kesimpulan Oke, Mang. saya, Yesus sama dengan Bapa, sama dengan Roh Kudus, titik. Tidak ada koma. Oke? Beda Pak, Ya, beda. terima kasih. Tritunggal. Ya, oke. Beda Bang, beda. Ya, teman-teman semua ya, saya tidak bisa memuaskan Bapak, tapi ini moderasi beragama, tidak merubah akidah, tidak mengganggu akidah. Dan kepada Islam bertanya kepada Kristen, tidak boleh beruntun, tidak boleh beruntun. Kalau sudah ditanya satu, diterima atau tidak, titik. Ya, tidak beruntun. Hanya satu pertanyaan ya. Dan kami pun tidak bertanya kepada Islam, enggak. Kami juga menghormat kami kepada teman Muslim. Tidak menanyakan akidahnya, tidak. Percuma Pak, karena saya tidak mengimani. Bapak juga bertanya kepada Kristen, percuma. Tidak mengimani, buat apa? Sugesti, ya kan? Nah, jadi mohon dengan hormat kepada teman-teman Muslim. Kalau pun tidak diimani, jangan ditanyakan Pak, apalagi beruntun ya. Kalau ditanya pertama cukup satu, begitu dijawab selesai. Enggak, Jangan coba jawab lanjut. dulu Bang. Pak, Ya, coba oke, jawab. Pak. Tuhan menjadi manusia, Tuhan menciptakan Sekarang manusia. sudah Pak, saya Itu sudah mana yang jawab lebih tadi. logis? Yesus itu Tuhan, Bapa dan manusia, udah tidak perlu dicari-cari lagi. Mana yang Kenapa lebih logis? manusia tidak? Itu tinggal jawab Bapak aja. tidak Itu perlu mencari simple. jawaban kenapa manusia. Karena Yesus tadi sama Bapak dengan mengatakan Bapa, Tuhan menjadi sama manusia. dengan Roh Kudus, titik. Ya, tidak ada Bapak komanya. salah Oke? room. Ini bukan room Ya. apologi. Bapak mengatakan Tuhan Oke itu Pak, menjadi jadi manusia. saya harus pergi dulu nih Bu. Karena ada Iya. jam 4 tadi janji, harus pergi. Mohon Oke, maaf oke. kepada teman-teman semua. Oke, ya, Mang. mohon maaf Saya kalau- ini Bob Sinaga saya Amang. Ya. Oh ya, mau latih bersinaga. Dan juga kepada Bapak Misbar, mohon maaf Pak. Dan juga Bapak ya ini gak ada namanya, saya lihat Bapak ini dan juga tidak on cam. Sebenarnya juga di sini harus on cam Pak. Nana Timur. Ya, di sini juga harus on cam. Kalau tidak on cam, harusnya tidak boleh bicara sebenarnya Pak. Tapi nggak apa-apa ya. Oke, lain kali kita on cam ya. Tuhan Yesus oke. memberkati semuanya. Ya, oke. Terima kasih teman-teman semua. Tuhan berkati dan kita tutup room ini karena saya harus berangkat jam 4 sudah harus pertama. Demikian. Salam, Mamang. Mohon Salam. maaf sebesar Salam. Tuhan memberkati. Ya. Tuhan Yesus berkati.